Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam. Nah, alhamdulillah kelompok saya adalah kelompok 9, memiliki tema tentang kepemimpinan pendidikan Islam dalam perspektif gender. Ini untuk nama kelompok saya, kru ya. Kelompok 9. Saya sendiri Muhammad Yusuf Nur Kesain, ada Dimas Afrizal, ada Astuti Nur Saadah. Nah, untuk pembahasan kali ini ada poin tentang kepemimpinan pendidikan Islam. Nah, pada kali ini tentang kepemimpinan pendidikan Islam. Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin yang memuat dua hal, yaitu pemimpin sebagai subjek dan yang dipimpin sebagai objek. Kata pemimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina, mengatur, dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun secara spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah ya, dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinan. Oke, next, selanjutnya tentang pendidikan Islam. Pendidikan Islam dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Saya mengutip dari Hasan Langgulung. Hasan Langgulung berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peran mentransfer ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Ya, itu jadi ini kata pakar pendidikan ya, Hasan Langgulung. Lalu itu mengapa ke pendidikan Islam itu ada kaitannya dengan gender. Nah, ini pendidikan Islam ini ya juga sangat terkait ya dengan gender, karena ini menurut pandangan Islam ya, ini ada landasan kepemimpinan pendidikan Islam dalam perspektif gender di dalam Al-Quran. Ya, dalam Islam membedakan seorang dengan yang lainnya adalah kualitas ketakwaannya di dalam Islam ya, kebaikan selama hidupnya di dunia, dan warisan amal baik yang ditinggalkannya setelah ia meninggal. Untuk selanjutnya ada teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ini saya ambil, ada yang namanya satu great leader. Great leader itu istilahnya leader yang paling baik ya. Teori ini mengatakan bahwa pemimpin besar atau great leader dilahirkan, bukan dibuat, atau kalau bahasa Inggrisnya leader are born, not made. Dan dilandasi oleh keyakinan bahwa pemimpin merupakan orang yang memiliki sifat luar biasa dan dilahirkan dengan kualitas istimewa yang dibawa sejak lahir dan ditakdirkan menjadi seorang pemimpin di berbagai macam organisasi. Lalu untuk teori yang kedua adalah teori perilaku. Teori ini berpendapat bahwa teori perilaku juga disebut dengan teori sosial dan merupakan sanggahan terhadap teori genetis. Pemimpin itu harus disiapkan berarti sanggahan yang tadi ya, disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak dilahirkan begitu saja, atau leader are made not born. Setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha,
penyiapan dan pendidikan serta dorongan oleh kemauan sendiri. Lalu ada yang ketiga, teori kepemimpinan situasional. Nah, ini suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menganjurkan pemimpin untuk memahami perilaku bawahan dan situasi sebelum menggunakan perilaku kepemimpinan tersebut. Nah, ini seperti kalau menjadi pemimpin itu lihat-lihat ya, jangan asal jika Anda merasa seorang pemimpin, Anda memaksa orang lain atau menyuruh-nyuruh orang lain tanpa Anda melihat posisi mereka. Ya, cukup itu, lalu akan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Sesuai dalam Islam, yang membedakan antara seorang dengan orang lain adalah kualitas ketakwaannya. Dalam sudut pandang gender, kita kan ada laki-laki dan perempuan. Itu Allah hanya ada dua ya. Itu dilihat dari kebaikannya selama hidup di dunia dan warisan amal baik yang ditinggalkan setelah ia meninggal. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa digarisbawahi. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, itu ya sebagai landasan konsep kepemimpinan pendidikan Islam dalam perspektif gender. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang istilah gender. Jadi kata gender itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin. Dalam Webster New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentuknya itu budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Jadi pembedaan ini sangat penting karena apa? Karena selama ini sering sekali bercampur adukan ciri-ciri yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati. Sedemikian rupanya perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Kemudian yang selanjutnya menurut para ahli, Hilary M. Lipps dalam bukunya yang terkenal Seks dan Gender itu mengartikan gender sebagai harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Pendapat ini sejalan dengan pendapat umumnya kaum feminis seperti Linda L. Lindsay yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki dan perempuan adalah termasuk bidang kajian gender. Kemudian menurut H.T. Wilson dalam Seks dan Gender mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Kemudian pengertian yang paling konkret itu dikemukakan oleh Nasaruddin Umar bahwa gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku, dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Afrizal. Saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan Islam dalam perspektif gender. Baiklah, kepemimpinan pendidikan Islam dalam perspektif gender itu
ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu adalah mengenai kemampuan yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan yang akan dijadikan seseorang pemimpin tersebut. Yang tentunya seseorang pemimpin itu haruslah terampil, berkomitmen, dan handal atau memiliki keahlian yang mumpuni di bidang leadership. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu akan membawa anggota-anggotanya untuk berkembang, mengembangkan yaitu visi-visinya atau tujuannya. Ibaratnya seperti itu. Kalau pemimpin itu kreatif, yang memiliki keterampilan banyak, kalian dalam bidang-bidang apapun, maka anggotanya itu akan bisa terbawa dan bisa berkembang kalau misalnya dalam organisasi. Terus gender bukanlah suatu hal yang bisa menjadi alasan suatu lembaga itu maju karena baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Kalau misalnya di dalam organisasi itu laki-lakinya tidak ada yang mau menjadi pemimpin atau gimana, kemampuannya kalah sama yang cewek, ya apa boleh buat, perempuan pun juga bisa, asalkan bisa membuat organisasi tersebut maju dan berkembang. Ibaratnya seperti itu. Terus menjadi pemimpin itu sama saja biasanya, tetapi haruslah memiliki skill yang baik dan berpengalaman dalam memimpin suatu lembaga. Karena baik laki-laki maupun perempuan itu sama saja diberikan kemampuan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu sendiri, laki-laki dan perempuan itu berbeda, ya kan? Berbeda jenis kelamin. Tetapi semua orang di dunia ini mempunyai kelebihan masing-masing. Ibaratnya seperti itu. Anda yang perempuan itu punya kelebihan bisa